Shalom adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Intan di IHMPT pada tanggal 19 September 2021. Sebelum kita mulai ibadah, kakak mohon adik-adik untuk mempersiapkan Mazmur berbalasan kita yang terambil dari Mazmur pasal 46 ayat 1-4 dan bacaan firman Tuhan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1-9. Sebelum kita mulai ibadah, kakak ajak adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Baik adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita menghadap Tuhan sambil bernyanyi dari Gita Bakti 18 bait 1. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan saruli dan sasando, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami akan memulai ibadah IHMPT. Tuhan berkatilah kami dari awal ibadah ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar bisa berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Baik, Mazmur berbalasan kita terambil dari Mazmur pasal 46 ayat 1-4. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Adik-adik dipersilahkan duduk. Mari kita menyambut firman Tuhan dari Kidung Jemaat 51 bait 1 dan 3. Baik adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul
pasal 17 ayat 1 sampai 9. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat. Berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kau beritakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka selalu bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Baik adik-adik, kita akan pisah kelas. Untuk kelas Dwi akan bersama Kak Oci, dan kelas Eka bersama Kak Olin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, adik-adik, sebelum Kak Oci menyampaikan firman Tuhan, pembacaan Alkitab kita tadi terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 9. Sebelumnya Kak Oci mau memberikan satu pertanyaan saja bagi adik-adik semua. Apa pendapat adik-adik tentang diskriminasi atau diskriminatif? Tentunya adik-adik punya banyak pendapat, ya. Punya banyak pendapat akan pertanyaan yang tadi Kak Oci sampaikan. Tapi yang mau Kak Oci sampaikan di sini, jawaban kita menentukan siapa kita selaku anak-anak Tuhan, adik-adik. Adik-adik yang terkasih, kitab Para Rasul ini mau menjelaskan kepada kita tentang sejarah karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus yang berlanjut dalam bentuk perkembangan gereja. Gereja menjadi pembawa zaman baru. Ini berarti ada pola hidup di tengah-tengah dunia yang sedang diubah oleh Allah. Pola hidup baru yang dihadirkan gereja adalah misi pembebasan, budaya kehidupan yang lama yang sering dikotak-kotakan dan berwatak menindas, diubah menjadi pola hidup yang baru, yang dimana kita setara serta adanya semangat persaudaraan. Demi mewujudkan misi pembebasan ini, maka gereja harus berhadapan dengan tantangan
dan juga penderitaan adik-adik dalam rangka melakukan perubahan. Kakak harap adik-adik masih ingat ya, siapa penulis kitab Kisah Para Rasul ini? Semoga masih ingat. Jadi adik-adik, kitab Para Rasul pasal 17 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9 tadi sudah dibacakan ya oleh Kak Intan, mengisahkan tentang perjalanan dari Rasul Paulus dan Silas yang tiba di Tesalonika. Kakak harap adik-adik juga masih mengingat siapa Silas. Kalau adik-adik lupa, adik-adik dapat membaca pada Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-22. Nah adik-adik, setibanya Paulus dan Silas di Tesalonika, yang merupakan ibu kota Makedonia, ya. Tesalonika merupakan ibu kota dari Makedonia. Adik-adik, kota Tesalonika pada masa itu berada dalam wilayah kekuasaan Romawi dan merupakan salah satu ibu kota yang berkembang sangat pesat dan juga bebas, sehingga di Tesalonika tersebut tingkat pengangguran cukup tinggi. Dan di masa itu kepemimpinan di Tesalonika dipegang oleh kepemimpinan bersifat politarki, semacam sebuah lembaga kegubernuran yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Nah, jadi pada saat itu Paulus sampai di Tesalonika, dia melihat ada sebuah rumah ibadah orang Yahudi. Biasanya kalau rumah ibadah orang Yahudi itu bernama sinagoge. Di sana Paulus masuk dan mulai penginjilannya. Rasul Paulus menjelaskan tentang penderitaan Sang Mesias yang menanggung dosa pemberontakan dunia dan juga dosa kita manusia, agar kemudian dunia bisa dipulihkan. Nah, itu berarti adik-adik, di dalam Yesus Kristus ada hidup baru, dan dalam hidup baru itu ada nilai-nilai yang baru juga. Pengajaran ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan Silas berdampak positif adik-adik. Berdampak positif sehingga beberapa orang Yahudi menjadi percaya, begitu pula sejumlah besar orang Yunani yang ada saat itu ya. Dan tidak sedikit ada perempuan-perempuan terkemuka yang menjadi percaya. Adik-adik bisa lihat di ayatnya yang keempat ya. Tetapi keberhasilan dari Rasul Paulus dan Silas ini juga menimbulkan iri hati. Iri hati yang terjadi di dua kalangan yang ada saat itu. Yang pertama, kalangan orang Yahudi, dan yang kedua, kalangan orang Yunani. Dua kalangan ini, bagi mereka ajaran Rasul Paulus ini sepertinya agak sedikit dibilang mungkin kalau ajaran Rasul Paulus bagi orang Yahudi itu menjadi pengerongrong ajaran mereka. Jadi istilahnya Rasul Paulus mencoba untuk mengongrong ajaran dari orang Yahudi yang sudah ada. Sedangkan untuk orang Yunani sendiri, dengan beralihnya mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus pada saat itu akan berdampak pada sistem hukum mereka, kebiasaan, dan juga perekonomian keagamaan mereka. Maka dari ayat 5 sampai 9 ini mau menjelaskan bagaimana sikap yang timbul dari iri hati tersebut membuat orang-orang Yahudi dibantu oleh beberapa penjahat dari petualang-petualang di pasar ya. Kalau bahasa kerennya sekarang disebutnya preman pasar adik-adik. Jadi karena Tesalonika itu kota yang berkembang dan juga membuat
seperti yang tadi Kak Oci bilang, tingkat pengangguran juga tinggi, maka adalah preman-preman gitu ya. Ada sekelompok-sekelompok orang, atau mungkin menjadi orang yang menguasai satu blok, satu wilayah gitu ya adik-adik ya. Jadi di sini dari ayat 5 sampai 9 itu menjelaskan bagaimana sikap iri hati yang ada. Iri hati membuat orang-orang Yahudi dibantu beberapa penjahat dari petualang-petualang pasar atau preman-preman itu. Mereka mau menangkap Rasul Paulus dan Silas adik-adik. Mereka mau menangkap Rasul Paulus dan Silas dan mau menghadapkan mereka ke pembesar-pembesar kota untuk diadili. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Mereka tidak menemukan Rasul Paulus maupun Silas ya. Sehingga yang terjadi adalah mereka menangkap Yason. Adik-adik, kalau perhatikan ya, dari pembacaan yang tadi, ada sosok satu orang lagi, yaitu Yason. Nah, Yason itu adalah orang yang memberikan rumahnya untuk Rasul Paulus dan Silas menumpang ya, pada saat mereka tiba di Tesalonika. Nah, Yason dan saudara-saudaranya ini ditangkaplah oleh mereka, karena mereka nggak ketemu nih sama Rasul Paulus dan Silas. Jadi Yason dan saudara-saudaranya lah yang dibawa menghadap ke pembesar-pembesar kota untuk diadili. Di sini adik-adik, penangkapan itu, keinginan mereka untuk menangkap Rasul Paulus dan Silas itu dengan tuduhan bahwa ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini sangat bertentangan. Jadi ajaran Rasul Paulus tentang Yesus Kristus itu sangat bertentangan dengan mereka, dengan ajaran mereka, di mana Rasul Paulus mengajarkan bahwa Yesus adalah Raja. Sedangkan pada saat itu Yunani, bangsa Yunani, orang-orang Yunani itu mereka sudah mempunyai raja atau kaisar ya adik-adik ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Rasul Paulus ini mau melakukan pemberontakan terhadap raja atau kaisar Romawi yang saat itu berkuasa, dengan ajaran bahwa Yesus Kristus adalah raja ya. Nah, dan saat itu adik-adik timbullah kegelisahan yang terjadi dari para pembesar-pembesar kota di Tesalonika. Kegelisahan itu tentu harus diredam, ya kan? Kegelisahan itu harus diredam dengan adanya penjelasan dari Yason dan saudara-saudaranya, dan mereka bisa meyakinkan para pembesar tersebut. Akhirnya mereka dibebaskan. Nah, adik-adik, tindakan diskriminatif yang dilakukan bangsa Yahudi pada saat itu didasarkan karena satu hal adik-adik, yaitu iri hati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iri hati ini cerminan dari dengki, sirik, cemburu, kurang senang melihat orang lain berhasil, sikap mau menang sendiri, dan keegoisan. Dari inilah yang menolak perbedaan yang ada dan menuntut keseragaman. Inilah pola hidup manusia adik-adik. Pola hidup manusia yang hidupnya dikendalikan oleh dosa, bukan dikendalikan oleh firman Tuhan. Penderitaan Yesus Kristus dikarenakan pola hidup yang menindas. Yesus Kristus dianggap sebagai ancaman kekuasaan adik-adik, sehingga ia harus disalibkan. Yesus Kristus juga menjalani penderitaannya dengan penuh kesadaran. Melalui salib, Yesus Kristus menaklukkan dosa sehingga citra Allah dalam diri manusia kembali dipulihkan. Juga di sini wujud pemulihan citra Allah dalam diri manusia yang diselamatkan adalah pembaharuan pola hidup dari yang tidak adil dan menindas menjadi setara, serta diwarnai kasih persaudaraan adik-adik. Gereja yang diutus untuk mewujudkan
pembaruan dunia dengan mengembangkan budaya kehidupan yang setara dan diwarnai kasih persaudaraan ini. Salah satu wujud kesaksian gereja adalah menolak pola pikir diskriminatif dan membangun semangat egaliter. Ya adik-adik ya, kakak ulang lagi, salah satu wujud kesaksian gereja adalah menolak pola pikir diskriminatif dan membangun semangat egaliter adik-adik. Seperti yang tadi Kak Uci sampaikan di awal tentang pertanyaan Kak Uci soal diskriminatif atau diskriminasi. Pengertiannya yang dapat adik-adik lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya adik-adik. Jadi itu pengertian dari diskriminasi yang bisa adik-adik lihat ya, dengar dan lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau Ci mau tanya nih, adik-adik, siapa yang tahu atau mungkin sempat nonton film dari seorang Mary Riana? Kenal ya? Adik-adik tahu ya sosok Mary Riana ini? Sosok yang saat ini menjadi inspiratif banget adik-adik. Menjadi inspiratif bagi semua orang, baik orang tua maupun para remaja. Tapi kita lihat adik-adik, kita flashback lagi ke tahun 1998, apa yang terjadi? Apa yang terjadi hingga muncullah sosok Mary Riana ini, atau sosok yang lain yang mungkin adik-adik tahu ya. Jadi tahun 1998 itu terjadi tindakan diskriminasi adik-adik. Tindakan diskriminasi terjadi bagi warga negara yang berketurunan Tionghoa ya. Bisa kok, adik-adik bisa ngecek beritanya itu atau bisa membaca, ngecek aja di Google ya, atau biasa kita sebut Om Google. Nah, adik-adik bisa lihat tuh di situ. Kisah tentang tahun 1998. Itu masa-masa reformasi adik-adik. Reformasi tapi juga terjadi masa diskriminasi ya. Salah satunya adalah Mary Riana ini. Seharusnya dia masuk, kalau kau nggak salah, Universitas Trisakti. Tapi karena dampak yang terjadi di tahun 1998 ini, akhirnya orang tua dia mengirimlah Mary Riana ini ke Singapura ya. Jadi dia sekolah di sana, dia belajar di sana. Nah, itu adik-adik kalau mau tahu coba cari aja filmnya. Mary Riana itu kisah hidup loh. Kisah nyata yang sangat bagus sekali. Kau Ci suka sekali tuh filmnya. Jadi pada masa itu terjadi diskriminasi ya. Diskriminasi terhadap warga negara yang berketurunan Tionghoa. Kenapa adik-adik? Warna kulit bisa saja, suku bisa saja, agama atau hal-hal yang lain sebagainya. Nah, kejadian itu apakah saat ini juga terjadi dalam kehidupan adik-adik? Apakah adik-adik merasa adanya diskriminasi yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar adik-adik, atau mungkin di lingkungan sekolah adik-adik ya, atau mungkin karena diskriminasi dengan warna kulit adik-adik ya, karena adanya perbedaan adik-adik ya, karena adanya perbedaan itu makanya terjadilah diskriminasi. Tapi yang terjadi di lingkungan sekitar adik-adik maupun di sekolah adik-adik atau dimanapun adik-adik berada, kakak harap hal itu tidak membuat adik-adik selaku anak Tuhan menjadi anak-anak yang minder, menjadi anak-anak yang menutup diri ya.
Adik-adik harus bisa melawan itu. Harus bisa melawan diskriminasi, ya. Adik-adik harus bisa untuk berdiri dengan teguh dan yakin bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong adik-adik jika adik-adik melakukan hal yang benar. Perbedaan yang terjadi, kakak harap adik-adik bukanlah yang menjadi pelaku diskriminasi itu sendiri, tapi adik-adik menjadi orang yang menentang diskriminasi itu. Kakak harap para teruna GPIB tidak seperti itu. Tidak seperti orang yang tadi Kauci bilang, orang yang menjadi pelakunya. Terkhususnya untuk teruna GPIB Maranatha Denpasar, ya. Jadi kakak harap adik-adik teruna GPIB, terkhususnya GPIB Maranatha Denpasar, bukan menjadi pelaku diskriminasi, tetapi menjadi orang atau teruna yang berbicara menentang diskriminasi itu. Satu hal yang kau cuma bilang adik-adik, ingat, firman Tuhan bagi kita semua mau menyatakan bahwa banyak orang-orang yang saat ini dipakai iblis adik-adik. Dipakai iblis untuk apa? Untuk menentang pekerjaan Tuhan dalam menciptakan kemuliaan Allah bagi manusia agar dapat hidup setara dan diwarnai kasih persaudaraan. Adik-adik, mungkin adik-adik bisa membuat sebuah proyek, ya, proyek sederhana mungkin tentang kampanye sikap anti diskriminasi. Mungkin pada saat adik-adik melihat teman-teman adik-adik dibully, adik-adik bisa bersuara, ya kan? Mungkin pada saat adik-adik melihat adanya kesenjangan di lingkungan adik-adik, adik-adik bisa bersuara, gitu kan? Tetap yakin dan percaya adik-adik bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai adik-adik dalam setiap tindakan dan kehidupan adik-adik ke depannya. Amin. Baik adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 436 bait 1. Baik adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Olin. Adik-adik sekalian, Kak Olin mengajak adik-adik untuk menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, di pagi hari ini kami masih boleh beribadah. Kami masih bisa mendengarkan firman-Mu, belajar akan kebenaran firman-Mu, memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Dan biarlah ibadah ini boleh berkenan bagi-Mu. Firman yang kami dengar ya Bapa, biarlah terus bisa menjadi pedoman kami, menjadi kekuatan kami untuk kami menjalani kehidupan kami sehari-hari di dunia ini. Sehingga kami, anak-anak-Mu ini Bapa, boleh terus menjadi terang, menjadi teladan, menjadi contoh bagi sekitar kami. Terima kasih ya Bapa.
Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara ini, Bapa. Bapak Jokowi sebagai pemimpin tertinggi di negara ini, bahkan seluruh jajarannya, Bapa, bahkan pemerintah daerah sekalipun, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapak, kiranya Engkau mau terus tuntun mereka, memberkati mereka, memberikan mereka hikmat, Bapa, sehingga mereka boleh menjadi pemimpin yang benar, pemimpin yang baik, Bapa, dan semua keputusan-keputusannya, Bapa, itu semua semata-mata hanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan kehidupan dan hidup seluruh warga negara ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam semua sektor ya Bapa, pendidikan, ekonomi, kesehatan, semuanya Bapa. Biarlah kami warga negara ini Bapa boleh bersama-sama melewati pandemi ini. Kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami, Bapa. Terkhusus orang tua kami, Papa dan Mama kami, saudara-saudara kami, Oma, Opa kami. Semuanya, Bapa, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikanlah mereka selalu kesehatan, Bapa. Berikanlah mereka hikmat, Bapa, sehingga hidup mereka pun boleh menjadi berkat, Bapa, dimanapun mereka berada. Segala usaha mereka, pekerjaan mereka, kiranya boleh Engkau berkati Bapa, sehingga apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan, semua boleh berhasil. Kami yang adalah pelajar Bapa, kami juga ingin berdoa untuk kami semua. Kami butuh pertolongan Bapa untuk kami boleh mengerti dan memahami setiap pelajaran yang diberikan. Berikanlah kami keterbiasaan untuk boleh menerima pelajaran secara tidak tatap muka Bapa. Berikanlah kami kemampuan Bapa untuk bisa mengikuti segala pelajaran Bapa, sehingga kami bisa mengerti semua pelajaran Bapa. Kami boleh mendapat banyak pengetahuan, sehingga itu menjadi modal kami dalam kami menjalani kehidupan ini juga Bapa. Terima kasih Bapa untuk seluruh berkat penyertaan yang Kau berikan kepada kami sepanjang minggu ini Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk hari-hari kami ke depannya Bapa. Biarlah Engkau mau terus pimpin kami, tuntun kami. Biarlah kami bisa terus hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan seluruh doa, permohonan dan ucapan syukur ini Bapa hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita memberi persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 433, bait 1 dan 2. Mari adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami telah memberikan sedikit berkat yang kami punya Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan agar berguna bagi sesama kami dan pembangunan gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita masuk dalam pengutusan.
mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 249 bait 1. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam berkat. Mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik adik-adik, ibadah telah selesai. Untuk warta teruna pada hari ini yaitu minggu depan kita akan melalui Zoom. Zoom akan dimulai pukul 16.00 atau pukul 4 sore. Link Zoom akan di-share di WhatsApp grup ranting masing-masing. Dan jangan lupa untuk mendengarkan SBTH Voice PT. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.